Sayang betul Abu Thalib dengan Rasulullah SAW ini. Sampai ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, sayang pun tidak berubah. Pernah Abu Thalib ini diintimidasi Pak oleh orang Quraisy. Kau suruh enggak keponakan kau itu berhenti? Enggak juga dia berhenti berdakwah. Kami akan melakukan tindakan kekerasan. Tapi kalau dia mau berhenti, dia mau jadi raja Arab, kami jadikan dia raja. Dia mau harta, kami jadikan dia orang paling kaya. Kalau dia mau perempuan, kami carikan perempuan kami yang cantik. Tapi Rasulullah mengatakan, bulan, matahari diletakkan di kedua tanganku ini, tidak akan kuhentikan dakwah ini paman. Maka kata Abu Thalib, lanjutkan dakwahmu nak, aku yang akan membelamu. Jadi Abu Thalib sendiri yang membela dakwah Rasulullah. Hasilnya apa yang didapat Abu Thalib Pak? Kelaparan selama 3 tahun, makan daun, karena orang Quraisy memboikot keluarga Bani Hashim. Pokoknya jangan ada yang ngasih makanan ke keluarga Bani Hashim, jangan ada hubungan pernikahan, sampai dibatalkanlah pertunangan antara anak Abu Lahab dengan putri Rasulullah Ummul Kulsum dengan putri Rasulullah Zainab. Batal semuanya. Berapa ujiannya berat terhadap dakwah Islam ini. Jadi Abu Thalib 3 tahun lamanya kelaparan, memakan dedaunan. Kadang sesekali ada juga lah sempat ada orang yang menyembunyikan makanan untuk makan keluarga Bani Hashim ini. Tapi rupanya begitu dilepas pemboikotan terhadap keluarga Bani Hashim, ini ada peran seorang kafir Pak, namanya adalah Mut'im bin Adi. Ini orang, sampai kata Rasulullah waktu menawan tawanan perang Badar, aku kalau sempat Mut'im bin Adi yang datang kemari minta dilepaskan 70 orang tawanan ini, aku lepaskan mereka. Karena besar juga jasa Mut'im bin Adi ini Pak. Tapi dia bukan Islam, jasanya besar terhadap Islam. Waktu Rasulullah diusir dari Mekah ke Taif, kemudian dari Taif mau balik lagi ke Mekah tidak bisa, itu juga yang menjamin adalah Mut'im bin Adi. Nah, jadi makanya beda agama pun betul kita dengan tetangga kita harus tetap memperlakukan mereka dengan baik. Kalau dia lapar, kita kasih makan. Ini kadang tetangga Kristen, lapar, biarlah dia suka-suka dia, biarlah agamanya jenang. Rupanya tidak bisa dalam Islam. Tetap kita harus berhubungan baik kepada orang di luar agama kita, kecuali dia mengganggu atau memerangi kita. Nah, jadi Mut'im bin Adi inilah yang menjamin waktu itu lepas pemboikotan keluarga Bani Hashim. Tapi beberapa hari sudah lepas Pak, mungkin terkejut perut Abu Thalib dapat makan yang normal lagi, jatuh sakit. Di saat sakit keras itu Rasulullah datang mengatakan kepada pamannya, Ayyu am kulla ilaha illallah, wahai paman, kau tinggal sebut aja la ilaha illallah, kalimatun ahaju laka biha indallah. Ini akan jadi alasan bagiku untuk memintakan ampun kepadamu pada Allah. Dibujuk oleh Rasulullah, tinggal ngucap la ilaha illallah aja paman, udah masuk surga kau paman. Kemudian datang Abu Jahal Pak, atarghabu an millata Abdul Muthalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib? Nah, inilah bahayanya kawan yang buruk Pak. Lemah jadinya hasutan yang baik di saat kalau ada hasutan yang buruk datang. Karena Pak, pikiran kita ini lebih mudah untuk buruk daripada untuk baik. Nah, dihasut oleh Abu Jahal, akhirnya apa yang terjadi Pak? Abu Thalib menggelengkan kepalanya dan dia tetap bertahan dengan kemusyrikan sampai ruh keluar dari badan. Sebagai keponakannya, Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa pamanku ini. Banyak jasanya terhadap Islam,
dia sayang kepada nabimu, dia memelihara aku sedari aku kecil. Ampunilah dia ya Allah, ampunilah pamanku ini. Apa jawaban Allah, Pak? Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik. Tak diterima oleh Allah, Pak. Jadi mau sebaik apapun orang di luar Islam kepada Islam ini, kalau mati tidak dalam keadaan Islam, maka tidak akan diterima kebaikannya, walaupun keponakannya Nabi itu, Pak. Sementara orang non muslim merasa kecil hati, dia dipanggil kafir. Kata Rasulullah, pembatas antara iman dan kekufuran adalah sholat. Jadi siapapun yang tidak sholat kafir, Pak, maupun dia orang Islam. Jadi kalau bapak orang tua kita tidak sholat, percuma kita mendoakan ya Allah ampunilah ayahku, tetap tidak akan diterima oleh Allah. Ketika Rasulullah sedang ceramah, apa kata Rasulullah? Saat ini pintu-pintu langit sedang dibuka oleh Allah. Siapapun yang ingin bertanya, tanyakanlah sekarang. Nunjuk seorang pemuda, ya Rasulullah, ayahku hidup dalam keadaan jahiliyah. Setiap kali sholat aku selalu memintakan ampun kepada Allah untuk ayahku, karena kau mengatakan doa anak langsung dikabulkan oleh Allah untuk mendoakan orang tua. Setiap sholat aku memohonkan ampun kepada Allah untuk ayahku. Di manakah posisi ayahku sekarang ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, di neraka. Menangis pemuda ini, Pak, mau keluar dia. Kata Rasulullah, jangan kau menangis, ayahmu dan ayahku sama-sama di neraka. Maksud ayahku itu adalah paman Nabi Abu Thalib. Tidak ada istilahnya Allah, oh ini keponakannya Nabi, tidak apalah kita masukkan aja. Tidak ada, Pak. Kalau kita ya banyak tenggang rasa tuh, Pak. Tidak enak lah kita, keponakan Nabi itu. Malik, tidak salah kau azab betul lagi Malik, pelan-pelan aja lah ngazabnya itu. Nanti lain lah kata orang. Tidak ada, Pak. Pokoknya masuk neraka. Sampai kata Rasulullah, kalau bukan karena aku, pamanku ini akan diletakkan oleh Allah di neraka yang paling bawah, tapi Allah hanya meletakkannya di neraka yang paling ringan. Bertanya sahabat, bagaimana neraka yang paling ringan itu ya Rasulullah? Dipasangkan sendal neraka di kaki, mendidih otak di kepala. Itulah azab neraka yang paling ringan. Dan dia merasa itulah azab yang seberat-beratnya. Terpukul hati Rasulullah. Paman meninggal dalam keadaan tidak muslim. Berduka betul Rasulullah. Berapa sedih hati, Pak. Dari kecil bersama banyak bayangan oleh Rasulullah. Belum selesai kesedihan yang pertama, ada yang mengatakan jarak selisih 3 hari. Di dalam kitab Bilik-bilik Cinta Rasulullah karya Dr. Nizar Abbasah, seorang pakar sirah Nabawi di Syam, Syria. Jadi, Pak, di hari-hari akhir Ummul Mukminin Khadijah, dia duduk di kursi, badan sudah kurus, Pak. Bahkan dalam riwayat ketika menyusukan Fatimah itu sudah darah yang keluar. Jadi tidak ada air susu lagi, darah yang keluar karena tidak makan selama 3 tahun. Dedaunan yang dimakan. Kebiasaan Ummul Mukminin Khadijah itu, Bu, kalau Rasulullah pulang, dia berdiri menyambutnya. Ini yang tidak dilakukan istri sekarang, Pak. Jujur Pak, ada enggak, Pak? Bapak pulang ke rumah, berdiri istri Bapak menyambutnya. Istri saya pun enggak, Pak. Sama nasib kita. Jadi kebiasaan Ummul Mukminin Khadijah itu, Pak, begitu pulang Rasulullah, dia berdiri menyambutnya. Nah, waktu hari-hari terakhir Ummul Mukminin Khadijah itu, Pak, dia mau berdiri menyambut Rasulullah, tapi badan sudah ringkih, Pak. Udah menggigil. Tidak sanggup lagi untuk tegak. Langsung dikejar oleh Rasulullah. Duduk saja Khadijah. Jangan kau berdiri, duduk saja Khadijah. Langsung menangis Ummul Mukminin Khadijah. Dalam tangisannya itu Rasulullah bertanya kepada Ummul Mukminin Khadijah, menyesalkah engkau bersuamikan aku Khadijah sampai engkau menangis? Dulu kau perempuan terkenal dan dipandang orang segan kepadamu,
Semenjak kau menikahi aku, hartamu habis, kau tidak lagi dihargai orang. Maafkan aku Khadijah. Apa kata Ummul Mukminin Khadijah, Bu? Aku menangis ini bukan karena itu ya Rasulullah. Aku melihat perjuanganmu masih panjang, sementara hartaku tidak ada lagi bisa untuk menolong dakwahmu. Jika aku mati ya Rasulullah, dan kau akan menyeberang lautan untuk berdakwah, tolong gali kuburku, susun tulangku satu persatu, jadikan jembatanmu. Kemana mau cari istri macam ini, Pak? Inilah, Bu, yang membuat Rasulullah nyaris tidak menikah setelah kematian Ummul Mukminin Khadijah. Rasulullah memang tidak mau nikah lagi, Pak. Tidak mau menikah lagi. Cuman anak 6 masih kecil-kecil, Bu. Zainab, Ummu Kulsum, Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Fatimah. Masih kecil-kecil. Maka keluarga mencoba membujuk Rasulullah, nikahlah. Karena Rasulullah memang sudah tidak mau lagi itu, Pak. Tidak usahlah, biar aja aku seperti ini. Karena berat, banyak betul kenangan dengan Ummul Mukminin Khadijah. Karena banyak keluarga yang menyuruh-nyuruh, sudahlah ya Rasulullah, kau sibuk, ini anak tidak ada yang memperhatikan. Akhirnya Rasulullah menikah dengan perempuan yang paling tersiksa di awal-awal Islam, yang suaminya meninggal ketika hijrah ke Habasyah. Siapa perempuan itu? Saudah binti Zam'ah. Berapa umurnya? 65 tahun. Jadi istri kedua Rasulullah, nenek-nenek, Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan Rasulullah kuat nafsu, ya, kalau kuat nafsu mending anak gadis dinikahi Rasulullah, istri yang kedua. Tapi Rasulullah memilih nenek-nenek, Pak. Saudah binti Zam'ah itu, Bu, badan tinggi besar. Kalau aku, kata pengakuan Saudah binti Zam'ah, kalau aku sholat malam di belakang Rasulullah, begitu aku ruku, hidungku di punggungnya. Berapa tingginya itu, Pak? Hidung Saudah itu, Bu, di punggung Rasulullah. Itu kadang yang membuat Rasulullah tertawa mengingat Saudah. Dia agak humoris orangnya, Pak. Jadi kalau Saudah binti Zam'ah ini orangnya agak kocak. Jadi kalau dia bilang sama Rasulullah, apakah berdarah hidungku Rasulullah? Karena setiap kali ruku, hidungnya di punggung Rasulullah, tinggi besar. Jadi istri kedua Rasulullah nenek-nenek, yang ketiga baru Aisyah, Pak. Itu tandanya Rasulullah bukan berdasarkan hawa nafsu. Inilah yang menyebabkan istri-istri Rasulullah sangat sakit hati sama Khadijah, terutama Ummul Mukminin Aisyah, Pak. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah, Bu? Aku tidak pernah bertemu dengan Khadijah, tapi aku sangat cemburu kepadanya. Karena Rasulullah ini, Bu, pernah dia duduk berdua dengan Aisyah. Di antara istri-istri Rasulullah itu, Pak, yang paling paling enak diajak Rasulullah cerita hanya Aisyah. Jadi istri Rasulullah itu, Bu, memiliki talent yang berbeda-beda, Pak. Kalau Zainab kecantikannya sama dengan Aisyah, bukan Zainab anak Rasulullah, istri Rasulullah Zainab binti Jaz. Kalau Saifiyah binti Huyai yang paling enak masakannya, itu tidak ada lawannya, Pak. Sampai Aisyah pun cemburu dengan masakan Saifiyah. Tapi yang sering diajak Rasulullah curhat Aisyah, yang sering turun ayat ketika Rasulullah di rumah Aisyah. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Wahai Aisyah, maukah kau mendengar ceritaku? Mau ya Rasulullah. Ketika aku menerima wahyu di Gua Hira, alangkah takutnya aku melihat Jibril dalam rupa aslinya. Menggigil aku Aisyah, lari aku dari atas bukit itu, pulang ke rumah. Aku berteriak di luar rumah, selimuti aku, selimuti aku. Selimut tidak ada. Khadijah langsung memelukku Aisyah. Tentram hati aku, rasa sakit hati Aisyah, Pak. Jadi dalam hadis ini, Bu, posisi kepala Rasulullah menyandar, langsung Aisyah melepaskan. Udahlah tua. Gitulah kira-kira, Pak. Itu aja cerita Khadijah. Untuk apa juga disebut perempuan tua yang sudah tanggal giginya tuh? Sampai begitu kalimatnya, Pak. Tanggal gigi maksudnya, Bu, udah meninggal, ngapa juga disebut lagi?
Bukankah Allah telah menggantikan yang jauh lebih baik daripada Khadijah? Di antara istrimu ya Rasulullah, semua sudah dipeluk oleh laki-laki. Aku sendiri yang enggak. Aku lebih cantik daripada Khadijah. Aku lebih baik daripada yang. Masa kau cerita Khadijah terus saja sama aku? Apakah langsung dibujuk-bujuk Rasulullah, Aisyah? Sama sekali tidak, Pak. Tutup mulut kau, Aisyah. Tidak satu pun di antara kalian yang bisa melebihi Khadijah. Dia membenarkan aku di saat orang mendustai aku, Aisyah. Dia bantu aku dengan hartanya di saat orang tidak ada membantu aku. Jadi tutup mulut kau, jangan kau ngomong soal itu. Seperti itu untuk Khadijah. Dibela, Pak. Nah, jadi Bu, itulah sayang Rasulullah kepada pamannya, kepada Ummul Mukminin Khadijah. Inilah yang disebut dengan tahun kesedihan, Pak.